Pada gambar ini akan saya jelaskan terkait dengan konsep sentralisasi dan konsep desentralisasi. Saya sudah merancang desain pendistribusian untuk retail, apapun itu retailnya, pet shop, apotik, minimarket, dan retail lainnya. Jadi konsepnya ini adalah bagaimana meletakkan mini server di setiap toko. Saya sudah mendalami skenario desentralisasi ini sejak tahun 2008. Jadi saya waktu itu develop aplikasi retail, cukup terkenal juga retailnya. Selama 2 tahun saya terapkan konsep dengan desentralisasi. Waktu itu masih Visual Basic ya, jadi masing-masing desktop. Nah, kembali lagi ke tahun 2022 ini, saya mendapatkan kepercayaan dari salah satu pengusaha retail. Saat ini akan diterapkan di 3 kota, Bali, Lombok, dan Makassar. Kalau dihitung ada sekitar 150 toko yang sedang berjalan. Mungkin targetnya sampai 500 atau lebih dari 500 toko. Maka dari itu saya berpikir konsep yang tepat untuk bisnis retail dengan desentralisasi, di mana di sini di headquarter adalah kantor pusatnya yang memanage semua bisnis yang ada di setiap toko. Di headquarter katakanlah ada 2 gudang. Ini saya memberikan simulasinya gudang Surabaya dengan kota yang berbeda, juga ada gudang Jakarta. Jika antar gudang komunikasinya adalah sentralisasi. Di sini sudah ada mobil yang siap mengirim ke toko-toko dari masing-masing gudang. Ya. Kemudian ada juga kendaraan yang dari supplier ini, dari vendor yang mendistribusikan langsung ke toko-toko. Nah, di sini setiap toko memiliki satu server yang bekerja secara local host. Ya, di sini tantangannya bagaimana bisa mendistribusikan hasil penjualan. Ya, target fase pertama ini adalah bagaimana data toko ini bisa terkirim hasil penjualannya ke HO. Makanya di sini saya ada konsep web service upload dan download. Upload untuk transaksi sales, download untuk biasanya update harga, update item barang dan promo, itu dimasukkan ke dalam download. Nanti dari masing-masing toko ini akan diberikan perintah mendownload setiap ada perubahan harga atau rencana promosi. Nah, nanti setiap toko yang akan aktif. Namun untuk yang upload ini tidak diberikan kepada setiap toko untuk mengupload, karena akan repot sekali dia akan mengupload setiap saat. Ini saya tidak berikan fitur atau aktivitas kasir toko harus mengupload secara manual. Baik, saya kembali ke aplikasinya. Desain ini yang saya buat gambarnya dari tahun 2019. Waktu itu saya coba menawarkan ke beberapa konsultan untuk menerapkan point of sale desentralisasi. Ya, ini saya sambil berkampanye gunakan desentralisasi untuk bisnis pos retail. Gunakan desentralisasi untuk bisnis pos retail. Sekali lagi saya bilang, gunakan desentralisasi untuk konsep bisnis pos retail.
Di sini ada ada 4 tab menu ya. Tab menu ini yang saya klik adalah tab menu dari headquarter, di mana di sini ada mm.letbrand.net. Ini headquarternya. Headquarter ini untuk controlling synchronize-nya. Saya sudah mendaftarkan beberapa toko. Ini tokonya yang ada tersebar di luar dari headquarter. Kemudian di sini ada point of sale, dashboard. Nah, di sini kita lihat ada yang close, kemudian ada yang close tapi diaktif, dibuka oleh kasir 3. Ini kasir ini sudah terdaftar di HO. Kemudian di sini ada order. Nah, di sini order ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi oleh kasir-kasir yang ada di setiap toko. Di sini kasir 3 ada di posnya dari di sini Gianyar. Saya buka dulu salah satu yang di note-nya di sini, settingannya. Ya, di sini ada nama toko. Nah, ini yang paling penting adalah node connecting-nya. Nah, ini yang menjadi ID endpoint yang harus dimiliki di setiap toko. Tidak bisa tanpa diregistrasi di HO. Jadi harus registrasi. Apa saja yang dibutuhkan dari parameter connectingnya? Parameter pertama itu adalah price list. Ini karena setiap toko akan berbeda-beda, makanya disiapkan tabel harga di setiap toko. Ya, di sini memang effortnya kita konsep desentralisasi adalah memaintain harga yang sama. Di sini dimaintain oleh HO. Kemudian ada payment method juga dimaintain di HO, terkait boleh atau tidak diterapkan misalnya e-wallet, EDC dan lain-lainnya. Jadi harus dibuatkan parameternya dari HO. Nah, di sini juga sudah diberikan identitasnya per node-nya ya. Kita per node-nya. Ada node payment, ada node harga, banyak node-node yang harus disamakan. Ya, di sini ada konfigurasi yang setiap pos config itu harus di-maintain di HO. Nah, jadi di bagian toko hanya terima bersih saja. Nah, ini harus dipegang oleh HO untuk manajemennya. Di sini juga ada user. User pun harus didaftarkan dulu di HO. Tidak bisa sembarang user melakukan transaksi tanpa sepengetahuan HO. Yang di HO sudah saya berikan informasinya. Kemudian ya di sini ada log ya, dimana log ini saya filter dulu dengan dia akan memberikan informasi respon atas transaksi yang terjadi. Di sini kalau istilahnya callback ya, callback itu sukses itu 200 kalau sukses. Kalau dia ada yang gagal, di sini ada informasinya 400 bad request. Ini sebenarnya kesepakatan saja antara masing-masing API cara pembacanya, seperti 201 create, 200 success dan lain-lain. Nah, ini misalnya 400 bad request ya, bisa terjadi. Ini sebagai DevOps aja, agar dari pihak manajemen atau di HO itu bisa mengetahui ada terjadi apa di jaringannya. Baik, saya langsung menuju ke lokasi toko. Di sini adalah tokonya, dashboard tokonya seperti ini. Di sini saya sudah buka tokonya dengan harus usernya kasir yang login. Di sini adalah kasir 3. Jadi ini skenario yang saya terapkan bagaimana bisa mensinkronisasi transaksi antara toko dengan HO. Sebelum saya lanjut ke transaksi, saya mau cek dulu di sini ada
order referensinya adalah 0025. 0025 ini adalah transaksi yang terjadi di toko sebelumnya. Ada sekitar 46 ya, ada 6 transaksi. Saya ingin samakan dahulu yang toko 0025 yang ada di lokal toko dengan yang ada di HO ya, seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6 transaksi, 50.000 jumlahnya. Saya cek di sini 50.000 juga jumlahnya. Nah, di sini paymentnya cash. Di sini juga sama dengan ini ada kesalahan, harusnya cash di sini. Mungkin nanti saya cek lagi. Biasanya sih salahnya di sini. Waktu itu ya, waktu itu salahnya di sini. Pada pas payment method di sini antara bank dengan cash, urutannya yang salah. Ya, nanti diperbaiki, harus disesuaikan. Baik, saya lanjut dulu. Bagaimana sistem ini bisa terdistribusi. Nah, karena kita sudah punya identifikasi payment dan identifikasi user dan identifikasi dari sisi price-nya, price, payment method, config, dan user. Ini adalah yang utama. Oke, sekarang saya akan mulai dari transaksi yang ada di toko. Ini kan 25 ya. 25. Saya mulai read sum. Transaksi pertama saya pakai cash terus. Pengen tahu apakah ada kesalahan di settingan HO-nya. Ini saya estimasi sekitar 5 menit ya, untuk bertransaksi sekitar jam 10 lewat 3 menit lah ya. Nanti ada nggak perubahannya. Ya, bagi yang berminat untuk restrukturisasi, apakah ada yang berminat untuk re-engineering, boleh menghubungi Loka Data Prima Indonesia di Denpasar atau Brand Data Prima di Tangerang. Ya, pilih salah satu karena kedua perusahaan tersebut masih satu keluarga. Ya, sambil menunggu 5 menit transaksi. Nah, ini si kasir tidak perlu lagi periksa apakah datanya sudah terkirim atau belum. Ya, jadi kasir ini fokus saja di jualannya. Nah, ini saya baru simulasikan yang normal transaksi ya, belum yang retur, kemudian ada role user tertentu, ada item barang yang harus diperlakukan khusus. Ini belum. Nah, karena saya mentargetkan harus bisa terdistribusi dulu, terdistribusi dengan benar. Sudahkah 5 menit? Cek nanti. Saya kasih cash, coba dicek. Oke, 3 menit lagi kita coba beberapa transaksi dulu. Oke, saya rasa cukup. Kita lihat tadi kan 25 ya, note yang nomor yang terakhir. Kita lihat dulu di sini. Ini masih 25. Oke, kita tunggu apakah
sudah ada yang terkirim. Ya, ini masih sekitar 3 menit lagi ya. Oke, saya kembali dulu, saya transaksikan lagi di sini. Ya, lumayan, sudah cukup. Coba kita lihat lewat 1 menit transaksinya. Yes, sudah terkirim 25 yang terakhir tadi ya, 26, 27, terus sampai dengan 35. Apakah sama nilainya? Ya, ini tadi ada salah setting ya. Waktu di konfigurasi HO ini harus diganti, jangan bank. Di sini harus diganti. Di sini ini harus diganti nih. Coba saya edit. Nah, ini diganti dengan cash. Ini bank. Ya, ini harus dari localhost-nya ya, yang settingannya. Baik, dari transaksi yang terakhir ada 35 di sini. Untuk sessionnya masih in progress ya, karena session ini belum pernah di close ya. Masih in progress. 855 ada 22 order. Kita lihat yang di toko. Ini saya keluar dulu ya, saya nggak transaksi lagi. Saya keluar ini, buka ordernya. Oh, ternyata di HO di lokal tidak boleh kasir melihat dari paymentnya ya, dia hanya melihat transaksi yang terakhir 35 ya, 35 terakhir transaksi. Total sama 65.000. Di sini 65.000. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 item yang ditransaksi. 8 baris ya, maksudnya bukan 8 item, 8 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 baris. Baik, dari saya hanya ini yang bisa saya informasikan untuk transaksi-transaksi yang sifatnya desentralisasi, mengadopsi dari gambar yang sudah saya desain untuk pos retail. Ya, nanti bisa dihubungi langsung ke saya di web lokaprima.net atau di berentama.com. Terima kasih.